Tua itu pasti, bugar itu pilihan. Tua itu pasti. Tua itu pasti, bugar itu pilihan. KSN ini berbeda dengan komunitas senam kebanyakan. Kita hadir ke masyarakat tidak serta-merta untuk kita hanya sebatas senam. Ya. Tapi ada sentuhan-sentuhan bagaimana masyarakat ini ada awareness, kesadaran dalam berolahraga. Ya, ya. Itulah fungsi KSN. Kita merangkul masyarakat untuk dua hal. Membugarkan masyarakat dan memasyarakatkan kebugaran. Membugarkan masyarakat, memasyarakatkan kebugaran. Orang sehat belum tentu bugar. Sehat belum tentu bugar. Iya. Orang bugar sehat. Insya Allah sehat. Makanya akan kita raih adalah kita cenderung kepada menjaga kebugaran tubuh. Nah, jadi walaupun fisiknya sehat menurut medis, iya. Tapi belum tentu dia bugar. Ya. Jadi orang yang bugar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Pemirsa Podcast TV Sumatera Barat dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Coach Abduh. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Coach? Alhamdulillah sehat, bugar sepanjang usia. Masya Allah. Salam sehat, salam olahraga. Siap Ustaz. Pemirsa Podcast TV Sumatera Barat, Coach Abduh ini spesialis beliau adalah dalam urusan senam kebugaran. Siap Ustaz. Di komunitas Senam Nusantara. KSN. Ya. Jadi kita akan berdiskusi panjang lebar dengan beliau terkait dengan KSN yang sudah tersebar di Sumatera Barat. Bahkan sebenarnya secara nasional sudah setiap kabupaten ya, bukan provinsi saja. Iya, siap. Setiap kabupaten gitu. Nah, tapi sebelum kita kuliti tentang KSN, nah kita akan diskusi dulu dengan beliau tentang keseharian Coach Abduh. Nah, Coach, nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Robbihi. Siap, betul Coach ya? Betul Ustaz. Kelahiran tahun berapa itu? Saya kelahiran Jakarta 4 Januari 1988. Jakarta? Iya, Jakarta. Betul Ustaz. Bukan orang Padang nih? Bukan. Oh, asli Jakarta. Saya lahir dari SD, mulai lahir SD sampai SMA Jakarta. Kuliah hijrah ke Padang tahun 2005, jadilah saya orang Sumatera Barat. Ayah ibu orang? Ayah ibu kebetulan ayah orang Kuretaji, Kota Pariaman. Ibu ini blasteran antara Bogor dan Palembang. Berarti apa nama itu? Puja Kusuma. Ya gitulah. Putra Jawa keturunan Sumatera. Iya. Kalau di Minang orang itu bernasabnya ke ayahnya, tapi bersukunya ke ibunya. Oh iya. Berarti Coach dapat dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Iya, alhamdulillah. Secara teori agama Islam, nasabnya ke ayah. Ke ayah. Nah, berarti orang Minang kan? Iya, orang Minang. Tapi kalau pakai adatnya orang Minangkabau, sukunya ke ibu, tapi suku saya di Sumatera Barat. Tidak ada suku ya, boleh. Iya. Jadi kuliah baru di Padang. Kuliah di Padang tahun 2005, saya di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi agribisnis. Ya. Berarti belakangnya Muhammad Abduh Robbihi SP. Iya, SP. Sarjana pertanian ya? Iya, betul. Kebetulan saya senior juniornya Buya Maheldi. Iya. Kalau Buya Maheldi itu angkatan 86, saya angkatan 2005. Jauh jaraknya. Ya. Tapi kenal dengan gubernur kan? Ya, alhamdulillah kenal. Saya lihat beberapa rekaman senamnya dengan gubernur. Iya, betul. Iya. Sarjana pertanian, berarti aktivitas sehari-harinya bergelut di bidang pertanian. Nah, itu yang bertolak belakang dengan disiplin ilmu saya. Jadi hari-hari saya saat ini aktivitas di staf sekretariat DPD PKS Kota Padang. Dalam artian memanajemen seluruh kebutuhan struktur DPD PKS, bahkan sampai dengan saya menjadi petugas penghubung atau LO ke KPU Bawaslu, dan saat ini lebih kompleksnya adalah mengurusi terkait dengan BCAD dan saksi segala macamnya. Kompleks sekali. Tapi nggak ada hubungan dengan jurusan akademis ya. Bertolak belakang. Iya. Dan itu udah berapa lama Coach menjadi bekerja di sekretariat DPD PKS Kota Padang?
DPD saya sejak tahun 2011. Itu pun sebelum saya tamat kuliah. Jadi ketika saya masih proses penyelesaian studi skripsi 2011 itu saya 2010 saya diminta untuk bergabung di sekretariat oleh ikhwah kita, salah satu ikhwah kita. Jadi per Januari 2011 barulah saya bergabung di sekretariat DPD Ustadz Padang, dan ketika itu saya masih blank. Bagaimana memenahi sekretariat? Ketika itu saya ingat ketua DPD-nya itu Ustadz Muhidi. 2000 periode beliau kan 2010 sampai 2015. 2011 saya masuk di sekretariat, dan ketika itu memang kantornya masih belum permanen saat ini, masih kontrak. Ya, di Mangunsarkoro. Jadi 2011 saya mempelajari, diminta untuk di sekretariat. Saya lihat di kantor sekretariat itu masih belum tertata dengan rapi, dan saya learning by doing saja. Ya, tapi sampai mengerjakan. Nggak mungkin lah seorang Abdul Rabbihi, backgroundnya sarjana pertanian, pede atau berani terjun di urusan sekretariat. Kecuali ada pengalaman juga, misalnya di kampus aktif di organisasi, di BEM atau KSI atau di mana? Jadi saya sebenarnya didikan orang tua mengantarkan saya untuk senantiasa pertama disiplin. Kata orang tua saya, kata abi saya adalah disiplin ini merupakan kunci keberhasilan. Sehingga saya di rumah itu sejak dulunya dari SD, SMA sampai perguruan tinggi, kuliah, saya orangnya tertib dalam segala kedisiplinan. Pulang sekolah ketika di Jakarta, pulang sekolah ganti pakaian, terus makan, kalau nggak ada PR sholat, kalau ada PR kerjaan PR, kalau nggak istirahat, nanti malam belajar segala macamnya. Dan itu habits, kebiasaan saya sampai saat ini. Sampai saya berumah tangga, sampai saya berbagai organisasi saya banyak berkecimpung. Nah, ini saya implementasikan mungkin karakter saya, terus bagaimana habit saya ini untuk bagaimana disiplin, manajerial yang rapi. Nah, alhamdulillah ini bisa saya implementasikan di segala lini, insya Allah. Berarti itu tuh alasan DPD Padang merekrut Coach Abduh untuk di sekretariatan, karena ada modal secara pribadi sudah terbiasa disiplin, kemudian ada pengalaman organisasi juga, makanya cocok untuk sekretariat kayak itu. Buktinya udah berapa struktur ya? Udah berapa tahun itu? 2011 sempat 2011 sampai 2014, 2015 saya off karena ada pertimbangan lain, gabung lagi 2017. Iya, berarti ketika Ustaz Gufron ketua DPD. Kurang 10 tahun di DPD Padang ya. Iya. Betul. Anak udah berapa nih, Coach? Anak alhamdulillah baru 3. Karena wajahnya baby face nih. Alhamdulillah. Masih milenial Ustaz. Masih milenial. Jadi sehari-hari di DPD ya. DPD ya. Cuma dipanggil Coach. Berarti ada sesuatu kan? Ada sesuatu. Ada cerita yang cukup menarik yang akan saya sampaikan di podcast ini. Oke. Intinya Coach Abduh ini lebih terkenal bukan sebagai orang sekretariat, bukan. Tapi sebagai instruktur senam. Betul. Maka itu dipanggil Coach Abduh. Siap. Oke. Nah, jadi perlu dapat juga kita informasi ini. Keseharian di sekretariat, tapi lebih terkenal dengan Coach Abduh, urusan senam KSN, Komunitas Senam Nusantara. Apa latar belakang itu, Coach? Latar belakangnya ini bermula dari tahun 2018. Jadi 2018 itu tentu saya masih di DPD juga, di sekretariat. Nah, itu ketika periode Ustaz Gufron ketua DPD-nya. Dan kebetulan ada seorang ikhwah kita yang ketika itu beliau memang pengurus BKO DPW. Kita ada namanya Ustadz Ismet dan Ismet. Mengajak saya untuk ikut senam ketika tahun 2018, saya ingat sekali. Sebagai instruktur langsung atau sebagai peserta? Sebagai belum instruktur, karena dan Ismet mungkin melihat saya mungkin ada potensi ketika itu, saya diajak ketika itu senamnya di Askia sore. Ketika itu memang beban tubuh saya, berat badan saya ini nggak seperti ini sekarang. Ya, jadi ketika itu subur kali atau gimana tuh? Ya overweight ya kan. Jadi ketika itu kalau kita timbang, saya ketika 2018 itu beratnya 118 kilo. 118 kilo. Ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah
sudah 94 kilo, 92 kilo. Oh, Masya Allah. Jauh turun ya. Ikhtiar saya dari 2018 sampai 2022 lah, seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi tadi 2018 saya diajak untuk ikut, ketika itu membersamai aja karena Ustadz Ismet itu beliau memang amanah di BKU DPW. Mungkin melihat potensi saya senam, ya kan. Saya diajak, saya ikut senam. Ketika itu senam Nusantara yang versi 1. Dan saya enjoy saja dengan postur tubuh yang luar biasa itu. Yang kalau dulu saya itu senam itu pakai celana gunungnya ibarat kayak karung. Oh, Gede banget gitu. ya. Ya kan, bajunya udah kayak entah kayak seperti kita tak terduga lah, seperti itu. Tapi pede aja senam. PD. Ketika itu masih diajak, dan saya ternyata ketika diajak rutin setiap pekan sama Ustadz Ismet, saya lihat kayaknya enak senam nih gitu. Iya. Dan saya memang ya 2018 sampai nanti di 2019 saya diikutkan oleh BKU DPW sebagai kegiatan training for instruktur. Training for instruktur itu perdana yang digarap oleh BKO DPW yang ketika itu ketua BKO-nya Ustadz Didi Arnofri Didi Azam. Saya diminta Ustadz Ismet, antum sebagai peserta utusan DPW. Agendanya di asrama haji ketika 2019 bulan Januari, saya ingat betul, sebelum pemilu. Saya ikut utusan DPW dan pesertanya juga beberapa kabupaten kota, sekitar 30 orang. Dan langsung trainer dari Presiden KSN Pusat ke Padang. Dari situ mulai saya dapat edukasi terkait dengan senam, bagaimana pola hidup sehat, bagaimana sistematika senam Nusantara, apa segala macamnya. Dan pasca itu tentu saya berpikir kayaknya enjoy nih senam nih, kayaknya saya mau seriuskan senam ini. Ditambah setelah 1 bulan setelah TFI itu, di sekitar bulan Februari 2019 kita kopdar lagi alumni TFI itu. Membentuk pengurus KSN Sumbar. Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Okay. Kumpul lagi, konsolidasi lagi, dan ketika itu agendanya adalah membentuk kepengurusan. Tiba-tiba secara aklamasi, nggak tahu juntrung dari mana, saya didaulat sebagai ketua KSN Sumbar. 2019 Februari. Masya Allah. Padahal peserta yang TFA itu secara kompetensi lebih mumpuni ketimbang saya. Postur tubuhnya, kelenturan segala macamnya. Kok tiba-tiba waktu itu siapa tahu masih subur juga nih ya? Subur. Ya, dapat setelan itu saya pikir masih tubuhnya udah ideal teman-teman ikhwan yang lain di daerah. Ya. Saya nggak tahu juga pertimbangannya, tiba-tiba aklamasi tanpa ada ini, kita minta Abdus sebagai ketua KSN Sumbar. Ya udah. Aklamasi. Iya. Tanpa babi-babi segala macamnya, ini kalau aklamasi nggak bisa dibantah. Ya, itu dari BKU DPW yang menyampaikan seperti itu. Ya sudah, ketika itu berarti saya berpikir saya diamanahkan sebagai ketua KSN Sumbar Februari 2019. Langsung beberapa bulan di SK-kan oleh pusat dan saya bentuk jajaran strukturnya. Tentu saya berpikir sebagai seorang leader, sebagai ketua, tentu kita sebagai role model. Ya. Role model ini di benak saya nih, role model. Dia ketua harus jadi teladan. Nah, saya berpikir yang pertama saya harus berupaya melebihi dari pengurus yang lainnya, jajaran muslim. Dalam artian bagaimana saya harus expert di bidang senam ini. Itu pertama kali saya menerima amanah tersebut. Dalam artian saya berupaya untuk belajar secara otodidak, belajar juga konsultasi dengan pengurus KSN pusat. Bagaimana ini mengembangkan senam ini secara skill keinstrukturan. Nah, saya belum buka senam ketika itu, belum. Masih belajar meraba bagaimana saya melatih untuk bagaimana meningkat skillnya, komunikasinya ke masyarakat nantinya, karena ada target itu ketika 2019 itu kenapa dikejar TFI-nya itu untuk bagaimana kita merangkul masyarakat menjelang pemilu 2019 lewat komunitas senam nih. Ya, Nusantara. Nah, jadi dari situlah saya berpikir menjadi role model ini saya harus berbenah diri. Dalam artian berbenah diri secara mungkin postur tubuh, secara berangsur saya berupaya untuk bagaimana yang 3 digit ini menjadi 2 digit. Terus juga bagaimana saya meningkatkan skill instruktur, komunikasi ke masyarakat segala macamnya itu. Baik, kita akan dalami tentang KSN, tapi kita perlu break dulu sebentar. Siap. Pemirsa Podcast TV, kita akan dalami lewat Coach Abdul ini tentang sejarah KSN, perkembangannya di Sumatera Barat, dan bagaimana suka duka beliau dalam mengayomi, menggawangi KSN ini. Kita break sebentar.
Silakan coach, minum dulu coach. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana coach? Kita lanjut ya? Lanjut. Oke, sip. Pemirsa Podcast TV, kita lanjutkan diskusi kita bincang-bincang dengan Coach Abduh. Beliau tadi menyampaikan ditunjuk secara aklamasi. Saya kira itu juga sama waktu di sekretariat itu. Karena dianggap orang yang disiplin. Dan ini cocok untuk urusan komunitas gitu kan. Apalagi komunitas ini kan tidak ada honornya, tidak ada sosial kegiatan sosial ya, paguyuban lah gitu. Kalau tidak orang disiplin bisa waktu dia dapat SK, hari itulah hari pertama kematiannya gitu. Betul ya? Iya. Nah, jadi saya rasa itu tuh alasan kawan-kawan memilih Coach Abduh sebagai ketua dari KSN Sumatera Barat ini. Nah, tentu sebuah komunitas pasti dia punya misi, Coach. Nah, apa misi KSN ini? Untuk level nasional ataupun masyarakat Sumatera Barat. Mungkin saya mulai dulu dari sejarah KSN. Jadi KSN ini didirikan atau dibentuk sejak tahun 2008. Oh, udah lama juga ya? Saya baru ngehnya ketika saya jadi pengurus 2019 itu. Nah, 2008 dibentuk ya di Jakarta. Di situ bagaimana berupaya kita merangkul masyarakat untuk dua hal. Membugarkan masyarakat dan memasyarakatkan kebugaran. Membugarkan masyarakat, memasyarakatkan kebugaran. Perlu penjelasan detail itu apa maksudnya? Membugarkan masyarakat, memasyarakatkan kebugaran. Iya. Apa maksudnya itu, Coach? Jadi kita ambil dulu dari kata dasar dari bugar. Bugar ini adalah kalau secara KBBI-nya, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bisa diartikan suatu kondisi fisiologis tubuh yang siap menerima beban yang berlebih secara berulang-ulang tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Itu orang yang bugar. Itu bugar ya? Jadi ada ini orang sehat belum tentu bugar. Sehat belum tentu bugar. Iya. Orang bugar sehat. Insya Allah sehat. Makanya akan kita raih adalah kita cenderung kepada menjaga kebugaran tubuh. Nah, jadi walaupun fisiknya sehat menurut medis, tapi belum tentu dia bugar. Ya. Jadi orang yang bugar itu satu hari 24 jam tentu produktivitasnya berbeda. Nah, orang yang bugar dia tentu dari keseharian mulai dari mungkin bangun sebelum subuh, dia tahajud, sampai aktivitas kantor, aktivitas amanah-amanah, rapat segala macamnya, dan dia istirahat malam dan paginya dia fresh kembali, tidak ada kelelahan yang berarti. Itulah orang bugar. Dia bisa menjalankan aktivitasnya di luar kemampuan orang kebanyakan. Gini Coach, orang terutama yang muda-muda, orang malas berolahraga. Alasannya sederhana, saya sehat kok. Padahal sebenarnya kita cari kebugaran. Ya. Walaupun mungkin dia tidak bolak-balik ke rumah sakit, dianggap sehat secara medis tapi dia kelelahan jadi sumber masalah ya. Makanya harus rutin, rajin berolahraga. Berarti itu maksud dari membugarkan masyarakat. Nah, terus yang kedua, saya lanjutkan lagi itu membugarkan masyarakat. Bagaimana kita KSN hadir untuk bagaimana menjadi pelopor untuk pembinaan kepada masyarakat dalam konteks olahraga senam irama. Jadi kita hadir ke masyarakat tidak serta-merta untuk kita hanya sebatas senam. Tapi ada sentuhan-sentuhan bagaimana masyarakat ini ada awareness, kesadaran dalam berolahraga. Itulah fungsi KSN. Dan juga membugarkan masyarakat dan memasyarakatkan kebugaran. Yang poin kedua ini adalah memasyarakatkan kebugaran. Bagaimana peran dari pengurus KSN, instruktur KSN, bahkan member-member KSN kita edukasi untuk menjaga pola hidup sehat. Itulah kita maksudnya memasyarakatkan kebugaran. Artinya masif. Masyarakat punya kesadaran, pentingnya hidup sehat dan bugar, sehingga mereka tertarik untuk bergabung menjadi anggota KSN. Betul ya. Coach, kalau misalnya target dari KSN ini adalah membugarkan masyarakat atau memasyarakatkan kebugaran, tadi disampaikan senamnya ada irama ya. Senam irama gitu.
Berarti itu yang menjadi ciri khasnya dibandingkan senam-senam yang lain, misalnya senam aerobik ini yang lain itu. Oke. Jadi senam irama ini senam kita ada dua senam baku yang diturunkan dari KSN Pusat. Ya. Senam Nusantara itu ada dua versi. Senam Nusantara 1 itu launchingnya tahun 2008. Ya. Senam Nusantara 2 yang versi awalnya itu tahun 2018. Dan Senam Nusantara yang revisi itu launching 2021. Ya, Ditambah saat ini tahun lalu 2022 baru ada senam segar, ini senam untuk kalangan lansia. Jadi irama-irama yang disuguhkan oleh KSN adalah irama lagu-lagu Nusantara, lagu daerah. Dan ini saya pikir kenapa dibuat seperti itu lagu-lagu daerah sehingga bisa memudahkan masyarakat untuk bergabung. Dan juga senamnya itu pun senamnya bisa diikuti oleh seluruh kalangan usia. Artinya gerakannya mudah sekali ya? Mudah, insya Allah bisa diikuti oleh ribet, beda dengan senam-senam yang mungkin senam zumba. Nah, ini kan dia high impact, high impact tinggi dia levelnya. Tapi kalau senam Nusantara, senam segar itu untuk lansia itu low impact, ya kan? Senam Nusantara itu mungkin bisa dikatakan middle impact, pertengahan. Tadi ada senam Nusantara versi 1 2008, kemudian versi 2 2018, kemudian direvisi lagi 2021. Itu cocok untuk semua kalangan. Kan gini, ada anak-anak, ada remaja, ada jelita jelang 50 tahun. Ada juga lolita. Lolos lewat 50 tahun. Ini yang untuk jelita nih apa yang cocok? Atau semua versi itu bisa aja? Kami di KSN ini tentu memberikan arahan kepada instruktur untuk bagaimana ketika beliau ngisi teknik senam, coach kita di instruktur di KSN ini tentu mesti ada assessment dulu di mereka. Kalau contoh teknisnya adalah ketika ada permintaan buka titik senam. Titik senam tentu ada penugasan dari pengurus KSN di levelnya, KSN Padang misalkan, tentu pengurus KSN menugaskan pada instruktur untuk titik pertama perdana silakan di assessment dulu. Ada assessment dulu, itu assessment dulu. Jangan sampai kan olahraga ini bukan untuk kita tapi untuk masyarakat. Jangan sampai mungkin kita porsi levelnya senam Nusantara yang middle impact. Instrukturnya semangat, ternyata membernya, anggotanya udah lolita semua, yang cocoknya senam segar. Nah, ini yang harus kita udah sampaikan ke instruktur, harus assessment. Jangan sampai kita senam ini bukan untuk kita tapi untuk masyarakat. Berarti dari penjelasan coach ini, untuk senam ini nggak bisa otodidak sendirian. Harus ada instruktur yang bisa memberikan assessment. Ini cocoknya modelnya seperti apa gitu ya. Supaya targetnya tercapai. Coach, sudah berapa titik KSN di Sumatera Barat? Alhamdulillah titik senam KSN kita terdata itu sudah 100 titik. Sumatera Barat. Dan kalau di instruktur terdata alumni training for instructor itu 150 instruktur. Wih, luar biasa. Dengan member yang kita data itu ada 2000 member. Dan itu rutin sekali sepekan atau sekali 3 hari senamnya? Atau tiap hari, Coach? Senamnya tentu kita kan pengurus KSN ini ada 7 kabupaten kota. Kita sebut aja KSN Padang, KSN Pariaman, KSN Bukit Tinggi, KSN Agam, KSN Tanah Datar, KSN Payakumbuh, dan KSN Solok Raya. Nih kita sapa nih. Tentu ada pengurus KSN yang ada di daerah itu ya, kabupaten kota. 7 kota kabupaten ya? Siap. Berarti masih ada PR coach dengan timnya untuk kota kabupaten yang belum ada kepengurusannya itu, coach. Betul. Tapi itu sudah luar biasa itu. Alhamdulillah. Tadi berapa membernya? 2000 member terdata. 2000 member terdata. 2000 member terdata KSN se-Sumatera Barat. Itu luar biasa, Coach. Tadi pertanyaan saya, dia itu senamnya sekali sepekan atau rutin kah? Jadi sebaran titik senam kita tentu menyesuaikan dengan daerah dan biasanya kita senam itu sesinya pagi atau sore. Ini tergantung kearifan lokal teman-teman pengurus KSN daerahnya, ya kan. Ada karena saya tinggal di Padang, tentu saya sedikit banyaknya juga membersamai KSN Padang, ya kan. Contoh sentral, di Padang saja
saat ini data yang dilaporkan ke kami ke Korwil KSN Sumbar itu ada 26 titik KSN. Padang, Ya, berarti 26 sudah melebihi 1 per kecamatan itu. Kalau sebarannya belum merata. Belum merata. Belum merata. Belum merata. Belum merata. Jadi dari 26 titik itu bisa dikatakan liburnya hanya Senin Kamis. Wih, Jadi instrukturnya, penugas instruktur. Strukturnya, instruktur. Dalam sepekan instruktur 5 hari ya. 5 hari ya. Masya Allah. Jadi 5 hari Senin Kamis tuh tidak ada jadwal tuh yang Padang nih, yang saya monef kan. Ya. Senin Kamis tuh nggak ada, Selasa, Rabu, dan kreditnya itu Sabtu Ahad. Iya, iya, iya. Belum lagi ada senam-senam yang sifatnya insidentil. Ini saya mau tanya nih. Siap. Dalam sepekan instruktur itu melakukan aktivitas pendampingan senam Nusantara sampai 5 kali. Iya, siap. 5 hari. Ini agak sensitif dikit. Ini ada honornya atau gimana, Coach? Kok bisa sampai 5 hari gitu? Iya. Jadi kami memang tadi KSN ini adalah non profit. Nah, itu yang kita harus itu kita sebut non profit. Iya. Ya. Kita organisasi organisasi yang memang sosial ya. Sosial. Kita ke masyarakat. Adapun nanti transport ataupun honor itu hanya bonus-bonus. Itu yang kita sampaikan kepada instruktur-instruktur Sumatera Barat. Artinya dimulai dari niat mereka gitu. Niat mereka bergabung di KSN mulai dari pengurus, terus instruktur, niatnya harus lurus dulu. Untuk apa? Berkhidmat untuk rakyat, berkhidmat untuk masyarakat. Dalam hal pelayanan tadi memasyarakatkan kebugaran, membugarkan masyarakat. Berarti Coach Abdul dengan timnya sedang berdakwah lewat senam secara tidak langsung. Senam ya kan? Bagaimana masyarakat ini sehat, bugar. Nah, kita turun, tidak ada honor, pokoknya ada member, ada titik, kita buka. Kita lakukan secara rutin. Ya, bahkan kita lakukan pembinaan. Jadi ada Ustadz di Padang ini ada 1 titik senam di namanya KSN Jondurawang di Padang Selatan. Ini agak unik. Uniknya kenapa berbeda dengan titik KSN yang lain-lainnya di kabupaten-kota yang lain. Titik ini dibuka, saya tahu betul membersamai sejak 2019, April 2019. Dibuka perdananya, ya kan? Ketika mau pemilu tuh 2019. Sampai saat ini berarti kan sudah hampir 5 tahun. Dan ini alhamdulillah 2 tahun terakhir kita usulkan kepada PJ chapternya, kita istilahkan PJ chapternya untuk bagaimana ada varian. Kalau selama ini hanya fisik, ini kita tambah rohaninya. Jadi 2 tahun terakhir ini KSN Jondurawang di Padang Selatan itu ada kegiatan wirid bulanan setiap pekan keempat. Jadwalnya setiap Jumat pagi, pekan 1, 2, 3 aktivitas fisik, senam. Ya. Pekan keempat setiap bulannya adalah wirid pengajian. Nanti ustadznya kita gilir, kita carikan berbeda-beda. Komunitas senam. Iya, melalui komunitas senam ini, KSN ini. Berarti udah sampai juga misi dakwah itu ya. Alhamdulillah. Itu uniknya di Jondurawang tuh ya. Coach, betul tadi ada misalnya sekedar transport dari member gitu, atau dari peserta senam ini. Pasti juga ada suka dukanya menjadi pengurus kah atau menjadi instruktur. Nah, mungkin Coach juga bisa berbagi apa kira-kira suka dukanya yang mesti dipahami oleh teman-teman Coach Abdul sebagai instruktur KSN. Kalau saya jalani terhitung 2019 saya mulai ke masyarakat bukan titik senam. Artinya sudah jalan tahun kelima. Saya merasakan tuh banyak sukanya. Alhamdulillah. Banyak sukanya. Alhamdulillah. Apa sukanya? Sukanya yang pertama karena sebenarnya jadi instruktur senam ini di luar ekspektasi saya, di luar cita-cita saya. Saya dari sarjana pertanian, bukan sarjana olahraga, sehari-hari sekretariat, di sekretariat segala macamnya. Tapi saya mau concern terhadap senam ini. Kalau saya di benak saya adalah ketika ada satu amanah, apalagi di KSN ini, saya akan all out, saya akan profesional di bidang itu. Ya, alhamdulillah tahun yang lalu 2022 saya diminta oleh DPW PKS Sumatera Barat utusan untuk mengikuti TFT nasional. TFT nasional, kebetulan utusan Sumatera Barat saya diberikan kesempatan 1 orang ketika Juli 2022
Yeah. Kegiatannya di Bogor, di karantina 4 hari 3 malam. Di sana kita banyak ilmu-ilmu yang didapatkan. Yeah. Dan pulang dari situ kita daulat sebagai trainer, dan trainer akan mencetak lagi instruktur. Alhamdulillah tadi data tadi itu adalah buah dari kita TFI kabupaten kota yang sudah kita lalui sejak November 2022 sampai Desember 2022. Dan itu menjadi penyebab juga Muhammad Abdul Rabbihi diberi gelar coach di awalnya. Bisa jadi ya. Karena sudah ikut TFT nasional. Oke. Berarti nggak ada dukanya, suka semua ya. Dukanya paling ini sebagai cerita aja ke teman-teman instruktur. Kita di KSN ini punya moto. Apa motonya, moto kita ada 4 yang sering kita gaungkan di berbagai kesempatan bersama instruktur, bersama member. Ada 4. Berkarakter, profesional, mandiri, berdaya juang. Petarung. Ya. Yang pertama saya akan ulas berkarakter ini. KSN ini berbeda dengan komunitas senam kebanyakan. Berkarakter ini bagaimana instruktur kita ini mempunyai attitude yang baik dirinya dan ke masyarakat. Contohnya, simpelnya, kalau kita melihat instruktur senam kebanyakan, khususnya mungkin ibu-ibu, kita tahulah pakaian seperti apa, kekurangan bahan lah, ketat segala macamnya. Tapi kita di KSN berkarakter kita adalah instruktur khususnya perempuan, bahkan juga laki-laki menutup aurat, berhijab. Saya potong coach. Berarti instruktur KSN ini juga ada yang perempuan. Iya, mayoritas ibu. Saya kira nih karena ketuanya Coach Abdu, instrukturnya laki-laki semua. Jadi mana yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan member-member kita? Member tentu banyak emak-emak member ya. Member emak-emak, bapak-bapak nggak ada. Di data kita nggak ada bapak-bapak untuk member ya. Kalau instruktur yang perbandingannya antara bumi dan langit lah. Jumlah instruktur 150 orang. Jadi, TFI tadi, alumni TFI antara bumi dan langit. Jadi berkarakter ini adalah bagaimana instruktur dia secara display menutup aurat, berhijab, dan kalau pakai ibu-ibu pakai rok celana. Dan alhamdulillah performa mereka tidak mengganggu dengan rok celana tersebut, bahkan mereka lebih confidence di lapangan. Ini berkarakter. Dan juga instruktur kita ini mesti harus mendapatkan pembinaan intensif. Bahkan instruktur KSN ini kita arahkan untuk mengikuti UPA, Unit Anggota. Yang kedua adalah profesional. Nah, ini agak menggelitik di saya nih. Profesional biasa identik dengan kompensasi. Itu agak menggelitik bagi saya, tapi saya memaknainya adalah bagaimana profesional ini bagian dari tadi poinnya kedisiplinan. Dimanapun kita ngisi maupun jauh segala macamnya kita terima aja. Maksudnya keterima ini bagian dari kita berkhidmat untuk masyarakat. Sehingga profesional ini saya tegaskan ke instruktur adalah kita secepat mungkin kalau senamnya jam 7 15 menit sebelum senam kita sudah berada di lokasi. Biarlah kita menunggu member ketimbang kita ditunggu member. Itu indikator profesional, disiplin ya. Apalagi ketika kita ngisi titik insidentil kan, seperti di instansi, di lembaga-lembaga lainnya. Ini harus menjadi perhatian bagi instruktur. Yang ketiga adalah mandiri. Nah, mandiri tentu kita kan instruktur sering mendapatkan sering ke titik senam yang ada nih. Tentu dress code-nya itu aja. Karena KSN ini memang secara sumber pendanaan belum stabil. Tentu kita punya bahasa kita dulu di tarbiyah kita adalah sundukuna juyubuna. Artinya kemandirian atribut yang dipakai instruktur tentu instruktur sendiri Kalau saya di benak saya sejak saya di KSN ini, kalau ada dress code yang baru dari keluaran pusat, saya akan order tanpa mikir-mikir berapa biaya, ongkir segala macamnya. Rezeki itu ada aja. Pokoknya ada yang baru. Keluaran baru, desain baru saya pesan ke pusat. Ini menjadi kemandirian bagi instruktur. Jangan artinya instruktur ini jangan dikit-dikit subsidi lah dari anggota dewan segala macamnya, pejabat publik. Saya arahkan tetap atau minta-minta ke caleg tolong beliin. Apalagi contoh politik kan itu. Yang keempat adalah berdaya juang. Berdaya juang ini adalah bagaimana kita instruktur ini mempunyai militansi dalam hal dia membersamai masyarakat. Titik senam yang ada itu tentu harus kita ayomi sedemikian rupa. Kita bina, jangan sampai ketidakpiawaian kita membuat member kita ada yang muter dan muntaber.
Apa mutar-mutar? Ya, mundur teratur dan mundur tanpa berita. Nah ini muter dan muntaber, mundur teratur dan mundur tanpa berita. Ini harus dikawal oleh instruktur. Kalau itu terjadi betul nggak betul dia jadi instruktur. Nah itu harus dievaluasi. Ya. Tadi sebenarnya menggelitik itu saya menduga ini KSN ini laki-laki semua atau perempuan semua. Ternyata itu bisa untuk laki-laki ataupun perempuan ya. Cuma itu tadi ya. Kadang yang laki-laki menganggap nih senam ini nggak penting. Senam ini untuk hanya perempuan ya. Padahal itu keliru ya. Keliru. Mohon maaf coach, kita nih sudah sampai di ujung ya. Tadi coach sampaikan tidak ada dukanya, sukanya semua karena sudah jadi hobi kebiasaan ya. Sehingga senang bertemu dengan masyarakat menjadi sehat dan bugar. Ada kebahagiaan ya. Terakhir coach, apa pesan Coach Abduh sebagai penanggung jawab KSN ini di Sumatera Barat ke instruktur dan juga masyarakat agar mereka menjadi sehat dan bugar? Kenapa? Karena ternyata kata coach tadi, masalah bugar itu tidak ada urusannya dengan umur, tidak ada urusannya dengan jenis kelamin, dan kebugaran itu penting. Kenapa? Karena yang kita butuhkan dalam hidup bukan sekedar sehat, tapi bugar. Sebab orang bugar pasti sehat, tapi orang sehat belum tentu bugar. Silakan coach. Baik, pemirsa PKS TV Sumbar, terkait dengan hal diskusi kita pada podcast kali ini, saya ingin memulai dari closingnya adalah tua itu pilihan. Tua itu pasti, bugar itu pilihan. Tua itu pasti, bugar itu pilihan. Bugar itu pilihan. Nah, sehingga apa? Saya sampaikan kepada semua yang hadir yang menyaksikan podcast ini, tubuh kita tentu mempunyai keterbatasannya. Sebelum itu terjadi, maka kita harus segera mencegahnya. Upaya kita adalah menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu sebenarnya simpelnya 3. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Yang kedua adalah aktivitas fisik, bergerak paling tidak 30 menit sehari. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup berkualitas. Pola hidup sehat ini yang membuat kita insya Allah terjaga antara jasmani dan rohani kita. Berikutnya saya ingin berpesan kepada jajaran instruktur, member dan juga pengurus KSN Kabupaten Kota, bagaimana kita KSN senantiasa berada pada koridornya, tadi membugarkan masyarakat dan masyarakat kebugaran, sehingga kalau itu menjadi kita kawal sedemikian rupa, insya Allah terkait organisasi KSN ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan kita harus mempunyai andil. Terlebih-lebih saat ini kita udah tahun politik, bagaimana KSN mempunyai kontribusi untuk bagaimana kita mampu menjadi organisasi yang punyai turut serta untuk bagaimana membawa masyarakat ini sehat dan bugar. Ketika masyarakat sehat dan bugar, maka insya Allah pemilih cerdas dan insya Allah bisa memilih caleg-caleg atau pemimpinnya yang cerdas juga. Itu sangat inspiratif coach. Alhamdulillah. Pemirsa Podcast TV, sangat luar biasa pesan-pesan dari Coach Abduh, pengurus tingkat provinsi KSN Sumatera Barat, dan kita garis bawahi pesan-pesan beliau itu bahwa tua itu adalah kepastian ya, suatu yang mungkin pasti akan terjadi kepada semua kita ya. Tapi untuk menjadi bugar itu pilihan. Nah, tentu kita ikuti pesan-pesan beliau. Mari kita menjadi sehat dan bugar. Nah, sehingga andai pun kita sudah lolita, lolos usia 50 tahun, tapi tetap sehat dan bugar. Dan ini coach, di momentum Hari Olahraga Nasional, ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Mari kita beraktivitas seoptimal mungkin sesuai dengan job kita masing-masing, tapi jangan lupa untuk berolahraga supaya kita sehat dan bugar. Dan salah satu bentuk olahraganya adalah senam Nusantara. Betul. Salam sehat, salam olahraga. Salam sehat, salam bugar sepanjang usia. Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.